Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan kerja praktik dengan judul pengelolaan keuangan pada program Senyum Sepuh di Baitul Provinsi. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia, NIM 194162612014 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2022. Latar belakang, lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkaitan, yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi, dan efektivitas dana yang mereka serahkan. Alasan saya mengambil tempat kerja praktik di Baitul Mal Pupuk Kujang, Cikampek, karena dibutuhkan mahasiswa kerja praktik yang diinformasikan melalui teman saya yang sudah kerja praktik, kemudian disampaikan kepada saya yang sedang mencari tempat kerja. Untuk kerja praktik tersebut dengan mengirimkan surat pengantar kerja praktik dari kampus, dan kemudian saya ikut mengirimkan persyaratan tersebut, kemudian saya ditempatkan di bagian program Baitul Mal Pupuk Kujang. Adapun permasalahan yang saya hadapi yaitu ada 2 majelis atau binaan yang keluar dan terkendala dalam pengumpulan berkas. Adapun solusinya, maka dari itu praktikan segera mengupload ulang ke data yang terbaru, dan praktikan sebelum mendata selalu mengecek berkas yang lengkap atau tidak lengkapnya. Jika tidak lengkap, praktikan menghubungi ketua majelisnya. Baitul Mal Pupuk Kujang yaitu suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurusi keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan, pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran atau penerima, menyimpan dan mendistribusikan uang sesuai aturan syariat. Berdasarkan uraian di atas, pada kesempatan praktek kerja ini, penulis akan meneliti lebih dalam tentang pengelolaan keuangan pada program Senyum Sepuh di Baitul Mal Pupuk Kujang. Gambaran umum perusahaan. Profil tempat KP, nama perusahaan Baitul Mal Pupuk Kujang, tanggal BERIM 14 Oktober 1994, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 39 Cikampek, Jawa Barat 41373, jenis lembaga filantropi, jumlah karyawan 5 orang, program kegiatan berbagi sosial, email yayasan bmpk@gmail.com. Logo Baitul Mal Pupuk Kujang. Sejarah tempat KP. Baitul Mal Pupuk Kujang merupakan salah satu lembaga filantropi yang berkhidmat kepada umat melalui pendayagunaan dan sosial masyarakat, terutama zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dan lain yang hal dan sesuai hukum. Baitul Mal Pupuk Kujang pertama hadir dilandasi kesadaran para karyawan PT Pupuk Kujang dalam menunaikan zakat dan mengungkapkan rasa syukur melalui berbagai terhadap sesama, yang dikuatkan dengan SK Direksi nomor 10 per SK per DU per X per 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang pembentukan dan pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Baitul Mal PT Pupuk Kujang Persero. Pada tahun 2014, BMPK sudah berbadan hukum sesuai Akta nomor 11 tanggal 11 April 2014 tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan Baitul Mal Pupuk Kujang oleh Notaris Hindu Musin SH. Tinjauan pustaka, Grand Theory Management. Menurut Your Theory 2017, kata manajemen berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Dari dua kata tersebut dengan arti masing-masing yang terkandung di dalamnya merupakan arti secara etimologi. Selanjutnya, kata manus dan agere digabung menjadi satu kesatuan kata kerja, manager, yang mengandung arti menangani. Pengertian ini di dalam ilmu ketatabahasaan disebut sebagai pengertian secara terminologi manager. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja menjadi to manage. Dengan kata benda manajemen, julukan bagi orang yang melakukan kegiatan manajemen disebut manager atau manager dalam bahasa Indonesia. Sedang dalam bahasa Prancis disebut manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Kata manajemen dalam bahasa Indonesia terjemahkan menjadi manajemen yang mengandung arti pengelolaan. Middle Theory, manajemen keuangan. Menurut Dwi Utari, manajemen keuangan adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pencarian dana dengan biaya yang serendah-rendahnya dan menggunakan secara efektif dan efisien untuk kegiatan operasi organisasi. Menurut Agus Sartono 2015, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan untuk pembiayaan investasi atau pembelajaran secara efisien. Menurut Mustafa 2017, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan pembijakan dividen. Tujuan dan manfaat manajemen.
Adapun tujuan yang perlu kita ketahui, mendapatkan hasil maksimal dengan upaya dan sumber daya minimum, meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi, kesejahteraan maksimum untuk pimpinan maupun karyawan, perbaikan manusia dan keadilan sosial, dan adapun manfaat dari yang kita tahui, yaitu membantu manajer dan para anggota untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, efektif, mendapatkan hasil yang maksimal melalui proses musyawarah, membantu proses alokasi sumber daya efektif, dan mendorong tumbuhnya sikap profesional dalam diri setiap anggota organisasi yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas. Rank Teori Pengelolaan Keuangan. Menurut Purba et al. 2021, pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Sedangkan Menurut Anwar 2019, manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik di sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Adapun ciri-ciri dalam pengelolaan keuangan yang baik yaitu memiliki catatan rapih untuk pemasukan dan pengeluaran rutin. Dengan memiliki catatan finansial yang baik, kamu akan mengetahui arah keuanganmu. Catatan ini akan bermanfaat untuk mengetahui kemana saja lokasi pengeluaranmu dengan lebih detail sehingga kamu bisa membuat keputusan yang lebih tepat di kemudian hari. Kedua, mengetahui budget yang dianggarkan. Mengelola keuangan tentu akan sulit dilepaskan dari menyusun budgeting yang tepat. Jika kamu memiliki keuangan yang aman di masa depan, kamu perlu menentukan budget dan prioritas keuangan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, memiliki tabungan. Menyisihkan sejumlah uang untuk ditabung itu penting, walaupun tidak harus dalam sejumlah besar. Namun, menabung sedikit demi sedikit akan membantu kamu dalam menghadapi masa depan. Menabung tidak harus dalam jumlah yang besar, tetapi sesuai dengan kemampuanmu, dan usahakan dana tersebut tidak kamu gunakan untuk membelanjakan keinginan, tapi disimpan untuk masa depan. Disiplin dalam berbelanja. Ketika berbelanja, hal yang paling penting adalah menentukan prioritas dan menghindari lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Ketika kamu berbelanja secara membabi buta, hal ini bisa membuat kamu terjerat ke dalam utang. Memiliki dana darurat penting agar kondisi keuangan kita tetap sehat, karena kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dana darurat memiliki akan sangat membantu kita dan menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga, semisal yang terjadi pada saat pandemi ini. Dengan memiliki dana darurat, kita tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup di saat pendapatan sedang menurun. Tidak melangsa di akhir bulan. Jika kamu kerap stres pada akhir bulan karena kesulitan membayar tagihan atau utang, maka hal ini menjadi pertanda kalau kondisi keuangan kamu sedang tidak baik-baik saja. Memiliki asuransi kesehatan. Setiap kegiatan yang kita lakukan tentu memiliki risiko, dan kalau risiko itu terjadi biasanya memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kondisi keuangan pribadi kita. Adapun tujuannya untuk pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan selama 5 bulan untuk mendata mengcross-check data program Senyum Sepuh. Praktik juga membuat RAB pengelolaan keuangan pada program Senyum Sepuh ini di Baitulmal Pupuk Kujang. Untuk metode penulisan artikel menggunakan metode descriptive liberation merupakan metode yang digunakan dalam mempelajari literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang akan diselesaikan dan terkait dengan pelaksanaan kerja praktik di Baitulmal Pupuk Kujang. Metode deskriptif yang digambarkan langsung melalui teks. Pembahasan, kedudukan dan koordinasi. Selama kerja praktik di Baitulmal Pupuk Kujang, praktikan ditempatkan di bagian program di Baitulmal Pupuk Kujang, yang dimana bagian program ini masih berkaitan dengan konsentrasi praktikan. Dan saya di Baitulmal Pupuk Kujang ini dibimbing oleh Pak Fahri Ismail Rifki. Kedudukan penulis selama kerja praktik di Baitulmal Pupuk Kujang itu pada bidang program. Jam kerja mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Selama kerja praktik, penulis berkoordinasi dengan Pak Fahri Ismail Rifki Eskom dan dengan beberapa pegawai lainnya. Tugas utamanya itu mencari tahu informasi tentang pengelolaan keuangan pada program Senyum Sepuh di Baitulmal Pupuk Kujang. Pelaksanaan kerja praktik berdasarkan kalender akademik Universitas Buana Perjuangan Karawang semester genap tahun akademik 2021-2022, maka dari itu saya mengusulkan untuk melakukan kerja praktek selama 5 bulan terhitung mulai tanggal 19 Januari sampai dengan 31 Mei dan dilaksanakan selama hari kerja itu Senin sampai Jumat. Adapun tugas utamanya di sini mendata program Senyum Sepuh pada saat melaksanakan kerja praktik. Praktikan diberikan arahan oleh pembimbing lapangan untuk mendata program Senyum Sepuh. Praktikan bertugas untuk memasukkan data nama-nama mustahik ke Excel, bukan hanya nama tetapi nik, nomor kakak, dan yang lainnya. Karena setelah mendata program
Senyum Sepuh, praktikan meng-cross-check data program Senyum Sepuh. Setiap beres mendata, praktikan ditugaskan untuk meng-cross-check ulang data program Senyum Sepuh, meng-cross-check nomor induk, nomor kakak, dan nama dan yang lainnya juga. Setelah meng-cross-check, praktikan disuruh membuat berita acara. Setiap anggota membagikan sembako, praktikan ditugaskan untuk membuat berita acara. Setiap pembagian sembako dimulai, praktikan harus membuat berita acara untuk pengeluaran bahwa sembako atau santunan yang akan dikeluarkan. Setelah itu membuat RAB pada program Senyum Sepuh. Setiap kegiatan pelaksanaan program Senyum Sepuh ini, praktikan ditugaskan untuk membuat RAB, di mana rancangan anggaran biaya ini akan mendetailkan pengeluaran uang dan pengelolaan keuangan dari awal sampai akhir dalam program Senyum Sepuh. Setelah itu, praktikan mengarsipkan berkas program Senyum Sepuh. Setiap selesai membuat semuanya, praktikan ditugaskan untuk mengarsipkan dokumen Senyum Sepuh ke dalam BINEK dalam setiap bulan. Dalam mengarsipkan itu ada data form tanda tangan, berita acara, dan nama-nama binaan atau mustahik yang kita bina. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang dihadapi, data yang terkadang tidak sesuai dengan pengajuan, jumlah mustahik yang tiap bulan selalu berubah. Data yang tiap bulan berubah itu membuat praktikan harus mengupdate setiap per bulan setelah atau sebelum pembagian sembako dan uang dibagikan. Adanya binaan atau majelis taklim yang keluar, dalam hal ini membuat praktikan harus mengubah data secara manual dan mengecek data ulang. Adapun solusinya itu mengatasi kendala tersebut, yaitu solusi mengatasi permasalahan data yang terkadang tidak sesuai dengan pengajuan. Maka dari itu praktikan harus sangat teliti dari awal di saat memasukkan data, dan praktikan memperhatikan juga tentang perlengkapan pengajuan tersebut. Kedua, solusi mengatasi jumlah mustahik yang selalu berubah. Maka dari itu praktikan harus selalu menanyakan kepada ketua majelis tentang jumlah mustahik Baitul Mal Pupuk Kujang per bulannya, karena setiap per bulan jumlah mustahik Baitul Mal Pupuk Kujang berkurang karena banyak orang yang meninggal dunia ataupun pindah rumah. Ketiga, solusi mengatasi permasalahan tentang adanya dua majelis taklim yang keluar itu, maka dari itu praktikan harus cepat mengupgrade ke data yang baru, di mana kalau praktikan tidak secepatnya mengupgrade ke data yang baru, maka bulan depan akan menjadi data yang sangat berat. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Menurut uraian di atas, pengelolaan keuangan pada program Senyum Sepuh belum sepenuhnya efisien. Dari berbagai kendala yang dihadapi, praktikan berupaya untuk meminimalisir kesalahan. Kegiatan kerja praktik merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan, maka menjadi motivasi bagi praktikan untuk melakukan terbaik selama proses kerja praktik. Adapun sarannya itu berdasarkan pelaksanaan kerja praktik yang telah praktikan jalani, praktikan memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak yang terkait dalam program kerja praktik ini, yakni pastikan bidang yang ditekuni dalam pelaksanaan kerja praktik sesuai dengan bidang yang diambil perkuliahan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan teliti dan hati-hati untuk mencegah adanya kesalahan yang fatal, berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan para pegawai agar mempermudah dalam proses pelaksanaan kerja praktik dan mampu memahami tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan. Perhatikan tingkah laku dan etika yang baik ketika berada di lingkungan tempat kerja praktik. Sekian penjelasan hasil laporan kerja praktik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.